Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi pada yang berjudul tentang sequence and decrease, yang dimana kita memulainya itu dari bab halaman 8. Oke, sebelum saya menjelaskan materi ini dan sambil mempraktikannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu saya Nindas Mawati dengan NIM E1S1240012. Oke, pada video kali ini langsung saja kita eh, memaparkan materinya. Nah, kita masuk pada halaman 8, yaitu reversing data using stack. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa di mana itu dia sebagai konsekuensi dari protokol LIFO, yaitu sebuah tumpukan atau stack yang dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalikan urutan datanya. Nah, contohnya itu seperti mencetak baris dalam file dalam urutan terbalik dan juga eh, membalikan elemen-elemen dalam sebuah daftar menggunakan tumpukan stack. Terus dia juga membalik urutan penyimpanan elemen dalam sebuah stack. Nah, di sini terdapat contoh sebuah codingannya. Oke, kita kita praktekkan. Hmm, Langsung saja kita praktekkan. Nah, ini kita hapus. Hmm, Mana? Hmm, Ini saya pindah di sini. Hmm.
Oke, kita lanjutkan aja dulu. Nah, beginilah hasil output yang dihasilkan. Oke, next kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, kita masuk ke matching parentheses. Nah, di sini terdapat penjelasan. Eh, oke, di sini saya jelaskan arti dari matching parenthesis ini. Dia itu adalah tanda kurung yang cocok. Nah, di sini terdapat penjelasan bahwa di mana dia itu melakukan pemindalan dari kiri ke kanan pada urutan asli. Nah, dengan menggunakan tumpukan S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan. Terus, setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita juga mendorong simbol itu ke S. Nah, lanjut di sini juga ada H time yang dimana dia itu setiap kali kita menemukan simbol penutup,
kita itu akan mengeluarkan sebuah simbol dari tumpukan es dengan asumsi S-nya itu tidak kosong dan memeriksa apakah simbol tersebut itu membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Nah, terus di sini jika kita mencapai akhir ekspresi dan tumpukan kosong, maka ekspresi asli yang telah dicocokkan itu cocokkan dicocokkan dengan benar. Nah, terus di sini ada ke runtime complexity. Isi adalah O n dalam kurung itu n, yaitu di mana dia itu ekspresi yang memiliki n karakter yang akan melakukan n panggilan ke push dan n itu panggilan ke pub. Nah, yang di mana panggilan-panggilan ini itu berjalan dalam dalam waktu. Oke, di sini juga terdapat pemilihan pembatasan yang mungkin memiliki ukuran tetap, yang dimana dia juga menyediakan waktu yang konstan untuk perintah dari si and lefty dan juga righty index dalam kurung itu ada si. Nah, di mana di sini terdapat codingannya. Oke, kita langsung saja mempraktekannya. Lagi dulu. Nah, balik lagi. Nah, ini kita hapus. Oke, lanjut. Kita tulis. Hmm. Hmm. Lima ditambah X. Dikurang Y. X. Hmm.
Nah, output yang dihasilkan seperti ini hasilnya. Oke, next. Kita masuk ke slide berikutnya. Kita masuk ke matching thanks in a markup language. Nah, yang dimana artinya itu dia di sini yaitu mencocokkan tag tag dalam bahasa markup. Nah, di mana di sini terdapat penjelasan bahwa kode di sampingnya itu, samping kanan ini, itu menunjukkan pengguna tag itu dalam memeriksa tag yang cocok dalam dokumen HTML-nya. Oke, seperti ini codingan, bentuk codingannya. Dan ini hasil yang keluar. Nah, langsung saja kita ke slide berikutnya. Kita masuk ke kui Kue, yes. Nah, di mana artinya dia itu seperti ekor. Nah, yang dimana terdapat penjelasan bahwa ini tuh adalah sepupu, yang disebut dengan sepupu dekat dari stek. Nah, ini itu adalah antrian kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan prinsip masuk pertama dan keluar pertama di Vivo di Vivonya. Nah, terus eh, the element can be itu dia elemen yang dapat dimasukkan kapan saja, tetapi hanya elemen yang paling lama berada dalam antrian yang dapat dihapus selanjutnya. Nah, terus di sini terdapat contohnya, ada dua penjelasan contohnya, yang dimana di sini mengatakan bahwa orang-orang yang itu menunggu untuk menaiki wahana taman hiburan pada gambar di samping kanan ini, yang dimana banyaknya orang yang mengantri tiket untuk masuk ke wahana taman hiburan. Terus pada keduanya itu dia menjelaskan bahwa di sini ada terdapat panggilan telepon yang dialihkan ke pusat layanan pelanggannya. Oke, next kita ke slide berikutnya. Kita masuk ke DQI Abstract Data Type. Data Type. Oke, di sini terdapat penjelasan bahwa secara formalnya itu tipe data abstrak antriannya ini itu mendefinisikan koleksi yang menyimpan objek dalam sebuah urutan. Nah, yang di mana akses dan penghapusan elemennya itu dibatasi pada elemen pertama dalam sebuah antrian. Dan di sini juga dan penyisipannya elemennya itu dibatasi pada bagian belakang urutan. Terus di sini in in other words, itu dengan kata lain, aturan FIFO ini diterapkan pada urutan tersebut. Terus di sini ada ADT, itu dia antrian antrian ADT ini tuh dia antrian yang mendukung dua metode fundamental untuk antrian queue-nya. Nah, di sini teman-teman dapat melihatnya ada QNQE dan QDQE. Nah, di sini terdapat sedikit penjelasan bahwa pada QNQE ini, dia itu yang menambahkan elemen E ke bagian belakang antrian Q. Nah, sedangkan pada QDQE, dia itu yang menghapus dan mengembalikan elemen elemen pertama dari antrian Q dan juga terjadi kesalahan jika antriannya itu kosong. Nah, terus
Nah, lanjut kita masuk ke bagian metode pengakses tambahannya, di mana di sini terdapat ada Queueverse dan QuizMPT. Nah, yang dimana pada Queueverse ini terdapat penjelasan bahwa dia itu yang mengembalikan referensi ke dalam eh ke elemen di bagian depan antrian queue. Dia itu tanpa menghapusnya dan terjadi kesalahan jika antriannya juga kosong. Terus pada queue is empty, dia itu yang mengembalikan true jika antrian queue tidak berisi elemen apapun. Dan di sini juga terdapat len queue, yaitu dia mengembalikan jumlah elemen dalam antrian queue di Python, dan juga dia akan mengimplementasikan dengan metode khusus len. Oke, next kita langsung ke slide berikutnya. Nah, ini ada penjelasan bahwa eh, baik convention di sini dia tuh sesuai konvensi, dan jika kita berasumsi bahwa antrian yang baru dibuat dalam keadaan kosong itu tidak ada batas a priori pada kapasitas antrian, dan juga elemen yang ditambahkan ke antrian dapat memiliki tipe apapun. Ini contoh pada tabel sebelah kanan, yaitu dia ini adalah serangkaian operasi antrian dan berpengaruh pada antrian queue yang awalannya itu tadi kosong. Oke, next kita masuk ke slide array based queue implementation. Nah, di sini terdapat implementation 1, yaitu menjelaskan bahwa dia tuh gunakan event I untuk menambahkan elemen di akhir daftarnya. Terus pada use pop 0-nya itu, dia itu untuk menghapus elemen pertama dari daftar saat melakukan dequeue-nya. Dequeue-nya. Nah, terus di sini ada implementasi dari efisien dengan waktu ini simbol n time-nya. Nah, dan juga terdapat gambar contohnya di sebelah kanan saya di sini, mana di sini ada pop 0, event event and quick-nya juga. Nah, next kita ke slide berikutnya. Kita masuk ke implementation 2. Nah, pada implementation 2 ini dia itu menjelaskan bahwa metode yang sama untuk menambahkan elemen, di mana ada penggantian implementasi pop 0 ini. Di sini terdapat beberapa, yaitu kita bisa ganti entry yang dikeluarkan dari antrian dalam array dengan referensi non. Terus juga dia akan pertahankan variabel f eksplisit untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di depan antrian. Terus di sini juga waktu eksekusinya itu 0, di 0 dalam kurungnya itu 1, 0 dalam kurung 1. Tapi 0 pada dalam kurung M ini spec itu spec requirement for elements-nya itu untuk kebutuhan elemennya, dia itu untuk n elemen yang dimana m m itu lebih besar dari n, dengan m adalah jumlah operasi penambahan elemen ke antrian dan n adalah jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Dan juga kata lainnya itu antriannya itu dengan elemen yang lebih sedikit akan disimpan dalam array yang besar. Oke, next kita ke penjelasan slide berikutnya.
Nah, di sini tuh dia menjelaskan bahwa desain ini akan berdampak buruk konsen konsekuensinya pada aplikasi di mana antriannya itu memiliki ukuran yang relatif kecil, tetapi digunakan untuk jangka waktu yang lama. Nah, di sini sebagai contohnya, daftar tunggu untuk sebuah restoran mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 entry dalam satu waktu, tetapi selama sehari atau seminggu itu jumlah entry secara keseluruhan itu akan lebih besar. Seperti ini contoh gambar di sebelahnya, dan rumus yang digunakannya. Oke, next kita ke slide berikutnya, di mana kita masuk pada bagian using and array circularity. Oke, di sini artinya itu dia menggunakan arah itu secara melingkar. Nah, di mana di sini terdapat penjelasan bahwa dia itu mengizinkan bagian depan antrian itu bergeser itu ke kanan. Nah, pada gambar sebelah kanan ini tentu dapat melihatnya bahwa di sini dijelaskan dia itu akan mengizinkan bagian depan antriannya itu bergeser ke kanan dan mengizinkan eh, isi antrian yang untuk melingkari akhir arai yang mendasarinya. Jadi di sini dia memberi warna lingkaran. Nah, terus juga di sini dia itu mengasumsikan bahwa arah yang mendasarinya itu memiliki panjangnya itu tetap n yang lebih besar daripada jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Nah, ini terus elemen baru itu dimasukkan ke dalam antrian di bagian akhir. Nah, akhir antrian saat itu yang dimana dimulai dari depan hingga indeksnya itu n kurang satu dan berlanjut pada indeks 0 lalu 1. Terus di sini juga di mana dia ini memberikan kebutuhan memori eh, kosong ya, O1 untuk diimplementasikannya. Oke, next kita ke slide berikutnya yang dimana kita masuk pada Python UI implementation. Itu artinya dia implementasi antrian Python. Nah, di sini secara internal kelas QI ini memelihara tiga variabel instance berikut yang dimana di sini terdapat ada data ukuran panjangnya. Nah, yaitu ada data size yaitu ukurannya dan font itu panjangnya. Yang dimana data ini menjelaskan bahwa dia itu adalah referensi dari sebuah instance dengan kapasitas itu tetap dan ukuran dan yang dimana size-nya ini yaitu ukuran atau adalah bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen pada saat. Oke, baik kita masuk ke bagian slide Python Equity Implementation, di mana di sini dia menjelaskan bahwa secara internal kelas QMI-nya itu memelihara tiga variabel instance berikut. Nah, yang dimana di sini ada terdapat data, size, dan form. Nah, yang dimana pada data ini dia itu adalah referensi ke sebuah instance daftar dengan kapasitasnya itu tetap. Sedangkan pada size-nya ini dia itu adalah bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen yang saat ini tersimpan dalam antrian yang berbeda dengan panjang daftar data. Sedangkan pada font, dia itu adalah bilangan bulat yang mewakili indeks dalam data dari elemen pertama antrian, yaitu dengan asumsi antrian tidak kosong. Terus di sini dia juga menyediakan fungsi aksesorisnya, yaitu di sini terdapat ada len, is empty, dan first. Nah,
Yang dimana pada line ini dia itu adalah panjang antrian yang saat ini. Terus pada isMPT dia ini dia memeriksa apakah elemen antriannya itu kosong. Terus pada freeze-nya ini dia mengembalikan elemen yang berada di depan antrian. Terus eh, di akhirnya itu dia terdapat fungsi mutasi, di mana dia menggunakan dua, ada equi dan dequi. Nah, pada NQLI-nya ini dia itu untuk menambahkan elemen ke dalam antrian, sedangkan pada dequi dia itu untuk menghapus elemen dari antrian. Nah, di sini teman-teman dapat melihat eh, kode codingannya dan beginilah hasil output yang dihasilkannya. Oke, kita langsung saja ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke adding and removing elements, yang dimana nah, D ini tuh dia menambah dan menghapus elemen. Yang dimana di sini ada sedikit penjelasan bahwa indeksnya itu terdapat eh, elemen berikutnya yang ditambahkan ke antrian. Nah, dilihat dengan yang dimana di sini tersedia ini a file self form plus self size persen length self data. Terus di sini ada during, yaitu dia itu selama proses pengembalian antrian, dia itu nilainya pada indeks self form, dia itu dikembalikan dan dihapus, sedangkan indeks depannya itu diperbarui ke posisi berikutnya dalam antrian yang melingkar. Nah, contohnya ini rumus yang digunakan yang tersedia. Self form plus 1% length self datanya. Terus di sebelah sini ada penjelasan tentang raising the QEFI. Oke, yaitu dia tuh ketika ukuran antrian sama dengan ukuran array yang mendasarinya, nah kapasitas penyimpanan daftar yang mendasarinya itu akan berlipat ganda dan referensi dari daftar lamanya itu disalin ke daftar baru. Nah, terus di sini dia saat mentransfer konten, dia juga sengaja menyelaraskan bagian depan antrian dengan indeks 0 di array barunya. Oke, kita next ke slide berikutnya. Kita masuk pada bagian shrinking the underlying array. Nah, D ini artinya menyusut array yang mendasarinya. Dan di mana di sini terdapat penjelasannya bahwa pendekatan yang tepat adalah mengurangi ukuran array menjadi setengah dari ukuran saat ini. Nah, setiap kali jumlah elemen yang tersimpan di dalamnya kurang dari seperempat kapasitasnya. Nah, di sini ada penggunungan ruangnya. Ini yang digunakan. Itu mungkin kita eh, tes codingan, praktekan codingan yang ininya.
Ini kita hapus. Oh, is MPT.
Nah, beginilah hasil output yang dihasilkan. Oke, next kita ke slide berikutnya. Hmm, ini kenapa ini? Baik. Di sini ada analyzing the arrivals QE implementation, yang dimana pada tabel ini terdapat operation dan ruling time-nya yang hasil dari QE yang kita pakaikan tadi. Ini adalah rumusnya yang di dalam tabel ini. Oke, next kita langsung saja ke slide berikutnya. Nah, kita masuk pada slide double-ended quiz. Nah, yang artinya itu dia antrian dua ujung. Nah, di sini ada penjelasan bahwa DQE ini dia itu sebuah yang diucapkan sebagai DEX atau antrian dua ujung, yaitu struktur data seperti antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang antrian. Dan di sini juga dia ada tipe data abstrak DQI yang lebih umum daripada ADT, Stage, dan QI. Nah, di sini juga ada contohnya, yang dimana restoran yang menggunakan trian untuk mengelola daftar tunggu, itu terkadang orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian hanya untuk menemukan bahwa meja tidak tersedia. Nah, biasanya restoran itu akan memasukkan kembali orang tersebut di posisi pertama dalam antrian. Dan juga mungkin juga pengalaman pelanggan di ujung antrian itu menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Nah, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada degree abstract data type. Nah, di mana dijelaskan bahwa ADT ini didefinisikan didefinisikan ADT degree ini didefinisikan sehingga degree D ini mendukung metode berikut. Di mana di sini terdapat banyak DADD-nya, ada DD first, ada last, delete first, dan delete last. Nah, di sini juga terdapat penjelasan bahwa yang di sini itu menambahkan elemen E ke depan dequide. Terus dia juga menambahkan elemen E ke belakang dequide. Terus pada delete first itu dia akan menghapus dan mengembalikan em, elemen pertama dari dequi, yang dimana D ini terjadi kesalahan jika dequi-nya itu kosong. Terus di delete last ini dia itu menghapus dan mengembalikan elemen em, dari dequi-D-nya, dan terjadi kesalahan jika dequi-nya itu kosong. Terus di sini kita masuk pada additionally. The degree ADT will include the following accessories. Di sini terdapat juga first, the last, dan the is NPT. Yang dimana di sini dia menjelaskan bahwa pada the first ini dia itu mengembalikan tetapi tidak menghapus. Nah, di mana elemen pertama dari DQD-nya ini terjadi kesalahan jika DQ-nya itu kosong. Terus pada dilasi ini dia tuh mengembalikan tetap tidak menghapus juga. Nah, tapi dia tuh terdapat pada elemen terakhir DQD.
Dan eh, jika terjadi kesalahan jika DQ-nya juga sama kosong. Dan pada D is empty, dia tuh mengembalikan true-nya jika DQD-nya itu tidak elemen tidak berisi elemen apapun. Nah, pada line D-nya itu dia mengembalikan jumlah elemen dari DQD-nya di Python dan kita mengimplementasikannya dengan metode khusus lainnya. Nah, next kita masuk ke implementing the QE with a circular array. Itu artinya dia mengimplementasikan the QE dengan array yang melingkar. Yang dimana di sini dia menjelaskan bahwa em, mempertahankan tiga variabel instance yang sama, yaitu ada data, size, dan font yang sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Dan di sini juga terdapat back of the tree ini, yaitu dia bagian belakang antrian, di mana eh, eh, antrian itu terdapat ini yang digunakan rumus back self font plus self size kurang 1% line self datanya. Terus di sini ada add add risk requires clarity decrementing index, yaitu dia yang memerlukan indeks berkurang secara melingkar. Nah, di sini teman-teman dapat melihatnya ada cell phone kurang 1% line self datanya. Dan di sini pada gambar ini pada gambar tabel ini dia tuh menunjukkan operation dan total volume-nya dan berapa hasil backway-nya. Nah, yang dimana sini dia mau ini operasinya dan nilainya tuh dikembalikan dan ini tuh hasilnya. Oke, di, di mana di sini itu adalah pada tabel ini tuh dia serangkaian operasi dan pengaruh dari DQ D yang awalnya itu kosong berisi em, hilangnya. Nah, oke, next kita ke slide berikutnya, kita masuk ke the quiz. In Python collection module, em, nah di sini itu menjelaskan bahwa terdapat petunjuk. Di sini ada performance, yaitu petunjuk, yang dimana di sini dia menjelaskan bahwa kelas the quiz secara formal itu didokumentasikan untuk em, menjamin operasi dengan waktu O1 di kedua ujungnya, tetapi operasi terburuk dengan waktu ON-nya itu ketika menggunakan notasi indeks di dekat tengah DQE-nya. Nah, di sini terdapat all DQADT-nya, collection DQE-nya, dan terdapat juga description-nya pada gambar pada tabel ini. Dan di sini juga terdapat kode codingannya, tentu dapat melihatnya sendiri. Em, kita praktekkan. Oke, coba kita praktekkan saja. Oke. Nah, di sini kita hapus yang tadi. Kita import. Hmm,
Nah, begini output yang dihasilkannya. Oke, oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, di sini terdapat sebuah ringkasan, di mana tadi saya sudah menjelaskan beberapa materi dan juga kita sudah telah mempraktikumnya. Oke, mungkin itu saja em, materi yang saya paparkan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.